Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak jarang kita bertanya dalam hati kita, mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan masih mengalami berbagai kemelut dan pergumulan, bahkan bencana dalam hidupnya? Dipecat dari pekerjaan, mengalami penyakit yang parah, bahkan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Hari-hari ini memang sangat banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah Tuhan berubah dengan janjinya? Jawabannya tentu tidak. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Kalau membaca Mazmur pasal 6 ini, kita bisa belajar bahwa Daud yang begitu sangat mengasihi Tuhan juga mengalami pergumulan yang sama. Daud mengalami pergumulan yang demikian berat, sampai seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemah. Selaras dengan pemahaman perjanjian lama, bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa manusia. Itulah sebabnya dalam ayat 2 Daud berkata, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Suatu ungkapan doa permintaan supaya mendapat belas kasihan Tuhan. Kalau membaca kisah ini, kita dapat memahami bahwa pergumulan hidup dapat dialami oleh semua orang, entah dia orang percaya Tuhan, orang saleh ataupun orang fasik. Semua mengalami pergumulan baik karena akibat dosa ataupun karena Tuhan izinkan terjadi. Tapi kabar baiknya adalah bahwa orang yang percaya pada Tuhan selalu ada pengharapan,
Selalu ada janji-janji Tuhan untuk melepaskan setiap orang percaya dari setiap pergumulan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Oleh sebab itu, sesulit apapun hidup kita, tetap setia datang pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Jangan putus asa, selalu ada jalan yang Tuhan bukakan pada saat jalan yang kita lalui tertutup. Pastikan setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diajarkan bahwa pergumulan dan penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan umat-Nya, melainkan bagian dari kehidupan yang bahkan dialami oleh orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, seperti Daud. Dalam penderitaannya yang begitu dalam, Daud tidak menyalahkan Tuhan, tetapi justru datang memohon belas kasihan-Nya, menunjukkan bahwa dalam segala kondisi, kita harus tetap berseru dan berharap kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Dalam dunia yang tidak sempurna ini, penderitaan bisa datang karena kesalahan kita sendiri, atau karena Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita dan mendewasakan iman kita. Namun satu hal yang pasti, bagi orang percaya tidak ada pergumulan yang sia-sia dan tidak ada penderitaan yang Tuhan tidak ketahui. Firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Bahkan di tengah tekanan, Tuhan menyediakan jalan keluar. Karena itu, saat kehidupan terasa berat dan air mata terus mengalir, jangan menjauh dari Tuhan, melainkan semakin mendekat kepadanya melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya penghiburan dan sumber pertolongan yang sejati. Di balik setiap tangis, ada telinga Tuhan yang mendengar. Di balik setiap luka, ada tangan Tuhan yang siap menyembuhkan. Tetaplah setia dan percaya, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ajaib dan agung di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian dalam pergumulan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami ragu atau merasa ditinggalkan saat penderitaan datang. Hari ini kami belajar dari Daud untuk tetap datang kepadamu, menyerahkan seluruh keluh kesah kami, dan percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Kuatkan kami untuk terus bertahan dalam iman, terus berseru dalam doa, dan tidak berhenti berharap pada pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu percaya dan terus berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.